Hai guys, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Sarah. Film ini rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan kisah hidup seorang gadis yang bernama Sarah. Dia menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut alur ceritanya gimana, boleh banget subscribe dulu ya, biar Mimin lebih semangat buat bikin video-video yang lainnya. Oke, diceritakan kalau Sarah ini mempunyai ibu yang bekerja sebagai pemuas para lelaki. Ya, tentu saja untuk bertahan hidup. Suatu ketika, ibu Sarah meminta seorang lelaki penjaga toko buku untuk menikahinya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan Sarah. Melalui pernikahan itu, ibu Sarah mendapatkan seorang anak laki-laki. Tapi sungguh malang nasib Sarah. Dulu saat ibu Sarah hendak menikah dengan pria tadi, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Sarah harus menjadi pemuas nafsu ayah tirinya. Walaupun ibu Sarah mengetahui hal itu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ibu Sarah tidak bisa memberikan nafkah untuk menghidupi Sarah dan membiayai sekolah Sarah juga adiknya. Hal itu membuat Sarah pergi dari rumah dan dia mengancam akan melaporkan ibu dan ayah tirinya jika mereka mencarinya. Duh, kasihan banget ya, di sini Sarah harus menjadi korban. Kehidupan baru Sarah pun dimulai dari sini. Saat ia hidup dan berteman dengan anak-anak jalanan, dia mencari uang dengan cara mengamen atau menjadi wanita penghibur dadakan. Mereka tidur di gedung kosong, pinggiran toko, halte-halte, atau tempat-tempat lain yang bisa dijadikan tempat untuk mereka tidur. Ketika hendak mandi, mereka menumpang di kolam renang umum. Suatu malam saat Sarah lagi nongkrong di sebuah jembatan, dia melihat seorang laki-laki yang biasa mancing ikan di pinggir jembatan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan ikan-ikan tersebut kembali dia masukkan ke dalam sungai. Sarah yang heran melihat hal itu, tidak berani untuk menanyakannya langsung kepada laki-laki itu. Sarah hanya bisa menuliskannya di buku diari yang ia miliki. Sarah mulai suka menulis saat ia kehilangan masa-masa remajanya yang hancur. Dia menuliskan semua yang dia rasakan dalam buku diarinya. Suatu ketika, hujan lebat mengguyur mereka yang lagi berada di pinggir jembatan. Saat Sarah dan teman-temannya berlari untuk berlindung, tiba-tiba buku diari milik Sarah terjatuh. Sarah yang dulunya tidak lulus SMP, hanya bisa bekerja sebagai pegawai bayaran untuk mencari informasi. Informasi itu nantinya akan diberikan kepada temannya yang bernama Raymond. Raymond bekerja di sebuah perusahaan surat kabar di Hong Kong. Di sini Raymond terlihat sangat menyukai Sarah. Sarah yang mempunyai semangat besar untuk menjadi jurnalis terhalang karena tingkat pendidikannya. Karena tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi jurnalis. Sarah yang kecewa dengan semua itu akhirnya kembali lagi ke dunianya di jalanan. Suatu ketika laki-laki paruh baya yang biasa mancing di jembatan datang kepada Sarah. Dan dia mengembalikan buku diari milik Sarah yang terjatuh waktu itu. Di situ Sarah sedikit malu karena pria itu pasti sudah membaca buku miliknya. Termasuk keheranannya kepada si pria yang memancing ikan tapi dikembalikan lagi ke air. Pria itu juga sebenarnya tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya sadar saat mendapatkan ikan, kalau ikan itu memerlukan air untuk hidup. Di situ mereka ngobrol-ngobrol tentang kehidupan yang mereka jalani. Sarah yang menginginkan kasih sayang dari seorang ayah, di sini seperti mendapatkan impiannya yang lama hancur. Pria itu kini menjadi ayah bagi Sarah, yang bisa memberikan Sarah apapun dari uang hingga sekolah favorit. Tapi semua itu tidaklah gratis. Sarah harus bisa menutupi hubungannya dengan pria itu dari orang lain.
Lama-kelamaan, Sarah menyadari kalau pria yang dekat dengannya merupakan pria yang penting di Hong Kong. Pria ini juga mempunyai banyak masalah dalam keluarganya, tapi dia pandai menutupinya. Sarah menjadikan pria ini pacarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, Sarah tumbuh menjadi wanita yang lebih cantik dan disukai oleh teman satu kampusnya. Di situ pria parubaya tadi menjadi cemburu. Dia terlihat stres karena masalah dalam keluarganya dan ditambah lagi istrinya yang terserang stroke. Karena semua itu menjadikan pria ini takut kalau Sarah akan menceritakan kepada orang-orang tentang hubungan terlarangnya. Hal itu menjadikannya menjauhi Sarah. Dia takut kalau Sarah hanya memanfaatkannya. Lalu Sarah meminta penjelasan kepada pria itu tentang kenapa dia menjauhinya. Dan pria itu ngomong, kalau nanti selesai Sarah wisuda, mereka harus mengakhiri hubungan ini. Sarah yang kecewa memilih pergi jalan-jalan ke Thailand. Di sini Sarah berpikir kalau semua cowok itu sama, tidak ada yang mencintainya dengan tulus. Mereka hanya menganggap Sarah sebagai hiburan. Karena dia merasa kesepian dan putus asa, dirinya memilih menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Scene berpindah saat Sarah bertemu dengan seorang cewek di bawah umur yang bekerja sebagai pemuas nafsu para laki-laki. Dia bernama Dokmi. Dokmi meminta tolong kepada Sarah untuk dibebaskan dari tempat itu. Dokmi nantinya akan dijadikan bahan pembuatan buku jurnalisnya nanti di Hong Kong. Di sini Sarah sadar kalau hidupnya lebih beruntung daripada Dokmi. Walaupun dirinya pernah dijadikan pemuas nafsu untuk ayah tirinya oleh ibunya sendiri. Dokmi ini bekerja sebagai pemuas nafsu para laki-laki dari dia berusia 11 sampai 12 tahun. Dokmi terpaksa melakukan ini karena hidupnya yang sangat miskin. Ya, lagi-lagi karena faktor keuangan ya guys. Dokmi dan teman-teman seusianya akan mendapatkan bayaran yang tinggi, apalagi mereka yang belum pernah melakukan enak-enak sama sekali. Di sini Sarah berencana untuk menyelamatkan hidup Dokmi. Tiba-tiba pria parubaya itu menelpon Sarah. Dia ingin bertemu secepatnya dengan Sarah di restoran tempat biasa mereka berkencan. Pria ini ngomong kalau dia sakit kanker hati stadium akhir dan meminta Sarah untuk tidak datang ke pemakamannya nanti karena dia ingin menjaga nama baik Sarah. Dia ingin Sarah melupakannya dan melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Di sini Sarah sadar kalau pria ini sangat tulus mencintai dirinya. Scene berpindah saat Sarah tidak menepati janjinya karena dia datang ke pemakaman pria itu. Tapi di situ Sarah tetap diam tentang hubungan yang pernah dijalaninya bersama pria itu. Dia tidak akan mengganggu keluarga pria itu karena dia sudah menyelamatkan hidup Sarah. Sarah kini terlihat semakin terpuruk dan sering bersedih karena kehilangan pria yang tulus mencintainya. Dia menyesal karena terlalu egois selama ini. Ya, gitu ya guys, penyesalan pasti datang terakhir kali. Hal ini membuat Sarah stres dan membuatnya mengidap penyakit yang sangat mematikan. Sarah yang memilih pergi berlibur ke Thailand ternyata tidak membuatnya bahagia. Di sini Sarah mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya Dokmi datang ke hotel dan meminta kepada pegawai hotel untuk mendobrak pintu kamar Sarah. Dan benar saja, Dokmi mendapati Sarah yang sudah berlumuran darah. Dokmi langsung membawa Sarah ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat Sarah sudah siuman, Dokmi menghubungi Ramon untuk datang ke Bangkok menemani Sarah. Di sini Sarah sadar kalau kematian tidak menjadikan semuanya lebih baik. Sarah merasa malu saat Dokmi menasehatinya bahwa kehidupan dirinya lebih kelam daripada Sarah. Tapi dia tidak pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Di sini Sarah sadar kalau dia berutang budi pada Dokmi dan harus membayarnya.
Sarah harus menyelamatkan perempuan-perempuan lain yang bernasib seperti Dokmi. Di saat Dokmi sudah mendapatkan tempat tinggal dari Departemen Sosial, dia memilih untuk tinggal bersama Sarah. Dia merasa nyaman bersama Sarah. Saat Sarah sampai di Hong Kong, dia langsung menuju rumah sakit. Di sana, dia bertemu dengan Raymond dan ayah tirinya. Sarah juga langsung menemui ibunya yang lagi sakit. Di situ ibu Sarah meminta maaf atas semua kesalahannya dulu. Tapi Sarah ngomong kalau dia sudah memaafkan semuanya. Ternyata kedatangan Sarah merupakan pertemuan terakhir bagi Sarah dan ibunya. Akhirnya ibu Sarah meninggal dengan tenang. Di akhir cerita, terlihat Sarah yang sudah sukses dengan buku-buku yang diterbitkannya. Dia ingin merayakan kesuksesannya dengan Dokmi. Tapi kini Dokmi menghilang. Sarah mencoba mencari Dokmi sampai ke tempat asal Dokmi. Di sini Sarah sadar kalau wanita-wanita seperti Dokmi inilah yang harus ditolong dan harus disuarakan hidupnya, agar orang-orang lain juga sadar akan pentingnya kehidupan mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan juga jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.